poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Tanah tercinta, flow Bamora Manisi. Maisai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sektor unggulan yang ada di Pulau Flores. Pulau Flores merupakan pulau yang terletak di bagian tengah timur wilayah NTT. Dari lautnya yang kaya, ladang dan kebunnya yang subur, hingga budaya yang hidup dalam setiap tenunan. Berikut sektor unggulan yang ada di Pulau Flores. Yang pertama, ada sektor pariwisata. Sektor pariwisata menjadi sektor unggulan yang paling menonjol di Pulau Flores, yaitu Labuan Bajo dan Pulau Komodo. Lamun dunia menarik wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Ada juga pariwisata Danau Kelimutu dengan 3 warna danaunya yang menakjubkan, serta pesona alam lainnya seperti Gunung Inirie di Bajawa. Dan juga ada pesona air terjun Pangkadari di Manggarai yang menjadikan Flores sebagai surga bagi petualang dan pecinta budaya. Pariwisata di Flores tidak hanya menghidupkan ekonomi, tetapi juga melestarikan budaya lokal. Yang kedua, sektor perikanan dan kelautan. Laut Flores yang luas dan kaya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Ikan kerapu, ikan tuna, dan kakap merah melimpah yang dapat menopang ekonomi desa. Dari pesisir hingga pelabuhan kecil, sektor perikanan mendukung mata pencaharian ribuan keluarga dan memberi kontribusi ekspor penting bagi wilayah NTT. Ketiga, ada sektor pertanian dan perkebunan. Di daratan Flores, pertanian dan perkebunan berkembang subur, seperti kopi Flores Bajawa dan Ngada terkenal hingga mancanegara. Sementara padi, jagung, dan umbi menjadi sumber pangan lokal. Ada juga cengkeh, vanili, kakao, dan kelapa menjadi komoditas bernilai tinggi, menumbuhkan ekonomi rakyat dan mendukung ekspor NTT. Keempat, sektor peternakan. Di NTT, peternakan terdapat peternakan kambing, peternakan sapi, peternakan ayam kampung, dan unggas lainnya menjadi pilar ekonomi masyarakat. Dari ternak inilah keluarga-keluarga Flores mendapatkan penghasilan tambahan serta menjaga ketahanan pangan daerah. Kelima, ada sektor kerajinan dan kreativitas. Industri kreatif Flores tak kalah mengagumkan. Terdapat tenun ikat khas setiap daerah, kerajinan tangan, dan kuliner lokal menjadi sumber penghidupan sekaligus daya tarik wisata. Dari laut hingga ladang, dari budaya hingga inovasi, Flores terus menenun masa depan yang cerah. Sektor unggulan di Pulau Flores bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga simbol semangat kerja keras masyarakat setempat.
Pulau Sumba adalah salah satu pulau yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pulau Sumba sering dijuluki sebagai surga tersembunyi karena memikat dengan keindahan alamnya yang begitu menakjubkan. Pulau ini menawarkan pemandangan yang spektakuler, budaya yang kaya, dan kekayaan alamnya yang tak tergoyahkan. Dengan pantai-pantainya yang begitu mengagumkan, pasir putih yang lembut, dan air laut yang jernih, Sumba adalah surga bagi para pecinta pantai. Pantai-pantainya yang begitu eksotis, seperti Pantai Niuatu, Pantai Walakiri, dan Pantai Wekuri yang menawarkan keindahan alam yang begitu menakjubkan. Ombak yang cocok untuk surfing dan terumbu karang yang indah membuat pulau ini menjadi tujuan yang populer bagi para penggemar kegiatan air. Selain itu, Sumba juga dikenal dengan keindahan pedesaannya yang begitu indah. Bukit-bukit yang menjulang tinggi, lembah-lembah yang terhampar, rumah adat yang menjulang tinggi yang menghiasi panorama pulau ini. Terdapat air terjun yang indah, seperti air terjun Lapopu, air terjun Tangedu yang menambah daya tarik alaminya. Tidak hanya alamnya yang menawan, Sumba juga memiliki budaya yang unik dan kaya. Suku adat yang tinggal di pulau ini seperti suku Merapu memiliki tradisi yang kental dan unik. Ritual dan upacara adat mereka memperlihatkan kekayaan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Pemeran tenun ikat Sumba yang terkenal juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang tertarik dengan seni dan kerajinan tradisional. Sangat direkomendasikan sekali bahwa di Pulau Sumba adalah tempat menarik untuk menjelajahi alam yang belum terjamah dan budaya yang kaya. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan warisan budaya yang kaya, Sumba adalah tempat yang tidak boleh dilewatkan bagi teman-teman yang ingin mencari pengalaman yang berbeda dan memikat di Nusa Tenggara Timur. Keistimewaan Belu Atambua terletak pada kekayaan budaya, keindahan alam, dan posisinya sebagai daerah perbatasan. Berikut, kita masuk pada kekayaan alam yang ada di Atambua. Kekayaan alam yang pertama yaitu Fulan Vehan. Fulan Vehan adalah sebuah lembah berpadang sabana luas di kaki Gunung Lakaan, terletak di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Tempat ini dikenal sebagai destinasi wisata alam unggulan yang menawarkan pemandangan indah dengan banyak kuda liar, pohon kaktus, dan beberapa situs bersejarah di sekitarnya, serta memiliki nilai budaya dan sejarah yang mendalam bagi masyarakat lokal. Yang kedua yaitu Bukit Wehor. Bukit ini dikenal dengan hamparan awan putih memukau di pagi hari. Pengunjung dapat merasakan sensasi wisata di atas awan dengan udara segar dan panorama alam yang menawan, menjadikannya tempat ideal untuk berwisata bersama teman, sahabat, pasangan, atau keluarga. Kekayaan alam yang berikutnya yaitu air terjun Siata Mauhale. Air terjun ini merupakan pertemuan dua sumber air yakni Siata dan Mauhale. Wisata ini dikelilingi oleh banyak pohon besar maupun pohon pinang yang menambah kesejukan panorama air terjun Mauhale. Berikutnya kita masuk ke warisan budaya. Yang pertama yaitu kain tenun ikat dari Kabupaten Belu yang dikenal sebagai Tais Belu. Kain tenun ikat adalah warisan budaya yang memiliki nilai filosofis, ekonomi, dan identitas kuat. Kain ini dibuat menggunakan teknik tradisional seperti ikat, sulam, dan songket, serta menggunakan pewarna alami dari berbagai tanaman seperti kunyit, daun jati, dan akar mengkudu untuk menghasilkan motif-motif khas yang bervariasi, termasuk motif yang khusus digunakan oleh bangsawan. Warisan budaya berikutnya adalah Benteng 7 Lapis. Benteng ini adalah satu dari sekian banyak situs wisata peninggalan sejarah di NTT.
Benteng ini adalah saksi bisu perlawanan suku Belu terhadap bangsa Eropa di Nusantara. Benteng 7 lapis sudah ada sebelum Portugis menginjak kaki di Nusantara. Benteng ini dibangun oleh penduduk asli Pulau Timor. Karena dibangun sebelum era penjajahan, benteng ini menjadi saksi bisu perang antar suku di NTT. Berikutnya kita masuk pada potensi religi, yaitu patung Bunda Maria Teluk Gurita. Di tepi teluk yang memukau ini berdiri megah patung Bunda Maria yang menjadi salah satu ikon religius dan objek wisata yang menarik di daerah Atambua. Teluk Gurita ini sendiri adalah tempat yang indah dengan pemandangan laut yang luas dan bukit-bukit hijau yang memeluknya. Selanjutnya kita masuk di sektor unggulan di Pulau Alor, salah satu di mana daerah yang menjadi bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alor sering dijuluki sebagai mutiara di timur Indonesia. Selain memiliki pemandangan laut yang luar biasa indah, Pulau Alor juga memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, terutama dalam pengembangan ekonomi lokal yang berbasis pada sumber daya dan budaya masyarakatnya. Salah satu sektor utama di Pulau Alor adalah perikanan dan kelautan. Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir menggantungkan hidupnya pada laut. Perairan Alor yang termasuk ke dalam Laut Banda ini sangat kaya akan hasil tangkapan seperti ikan tuna, cakalang, dan kerapu. Selain itu, budidaya rumput laut juga berkembang pesat dan menjadi salah satu komoditas ekspor penting bagi Kabupaten Alor. Pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah mendorong masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah. Misalnya, dengan mengelola hasil laut menjadi ikan asap, abon ikan, dan olahan rumput laut. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga bisa menikmati hasil ekonomi yang lebih besar. Selain laut yang kaya, pariwisata bahari juga menjadi sektor unggulan yang sedang berkembang pesat. Alor dikenal sebagai salah satu spot diving terbaik di dunia dengan lebih dari 40 titik penyelaman yang menakjubkan di tempat seperti Selat Pantar dan Pantai Mali. Wisata bisa melihat terumbu karang warna-warni, ikan tropis, bahkan paus biru pada musim tertentu. Tapi bukan hanya lautnya yang indah, wisata budaya seperti desa adat Takapala juga menjadi daya tarik yang unik. Di sana, pengunjung bisa melihat rumah adat tarian tradisional dan kehidupan masyarakat suku Abui yang masih sangat kental dan dengan nilai-nilai lokal. Pariwisata di Alor ini tidak hanya memperkenal keindahan alam, tetapi juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat lewat UMKM, penginapan, kuliner, dan kerajinan. Sektor unggulan berikutnya adalah kerajinan dan ekonomi kreatif, terutama tenun ikat khas Alor. Tenun ikat ini dibuat dengan teknik tradisional dan pewarna alami, dengan motif yang mencerminkan identitas budaya suku-suku di Alor seperti suku Abui dan Kabola. Kini banyak kelompok perempuan di desa yang membentuk komunitas penenun dan mulai memasarkan produk mereka melalui pameran dan media sosial. Sektor ini menjadi bukti bahwa budaya lokal bisa menjadi sumber ekonomi yang kreatif dan berkelanjutan. Selain memperkuat ekonomi rumah tangga, kerajinan tenun juga berperan besar dalam melestarikan warisan budaya daerah. Walaupun tidak sebesar perikanan atau pariwisata, sektor pertanian dan peternakan tetap penting bagi masyarakat Alor. Komoditas seperti jagung, ubi, kelapa, dan jambu mete menjadi sumber pangan utama. Pemerintah daerah juga harus mendorong program pemberdayaan UMKM lokal agar hasil pertanian dan kerajinan bisa dipasarkan secara lebih luas.
Kolaborasi antar masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta diharapkan mampu menciptakan ekonomi lokal yang mandiri dan berkelanjutan. Inilah bukti bahwa pembangunan ekonomi lokal tidak harus selalu berskala besar. Bahkan dari usaha kecil masyarakat, roda ekonomi daerah bisa terus berputar dan kesejahteraan bisa meningkat secara perlahan tapi pasti. Dari sektor yang sudah dijelaskan, mulai dari perikanan, pariwisata, kerajinan, hingga pertanian dan UMKM, memiliki kesamaan, yaitu berakar pada potensi dan kekuatan lokal. Inilah yang disebut sebagai pengembangan ekonomi lokal, di mana masyarakat bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek utama yang berperan langsung dalam menciptakan kesejahteraan. Konsep ini menekankan bahwa pembangunan tidak harus selalu menunggu investasi besar dari luar. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada, laut, budaya, dan kreativitas masyarakat daerah seperti Alor bisa tumbuh dengan caranya sendiri. Tantangan yang dihadapi memang tidak ringan, seperti keterbatasan infrastruktur, transportasi antar pulau, dan pasar yang masih sempit. Namun semangat masyarakat Alor untuk mandiri dan maju menjadi modal sosial yang sangat berharga. Karena itu, dukungan pemerintah, akademis, dan sektor swasta sangat dibutuhkan untuk mempercepat transformasi ekonomi lokal ini. Pada akhirnya, pengembangan ekonomi lokal di Pulau Alor bukan hanya tentang meningkatkan pendapatan, tetapi juga tentang mempertahankan jati diri dan martabat masyarakat di tengah arus modernisasi yang begitu cepat. Semoga dengan kerjasama semua pihak, Pulau Alor dapat terus berkembang menjadi daerah unggul Nusa Tenggara Timur yang berdaya saing, berbudaya, dan berkelanjutan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.